Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RTV rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kita yang semula pernah kita bahas tentang perkara zakat, di mana ketika orang akan berpotensi mau berzakat ketika mental imannya sudah kuat. Sekarang kita ingin mencoba menelusuri sejauh mana sungguhnya iman. Allah Subhanahu wa taala memberikan laboratorium untuk sekedar memperlihatkan kepada kita tentang kadar orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Anfal ayat 2 bisa kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfikun." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan, maka imannya bertambah. Hari ini kita tahu bahwa ayat-ayat Allah dibacakan oleh banyak bukan orang, tapi CD, kaset dan seterusnya. Ketika menara tinggi terdengar suara kumandang kajian Al-Quran yang begitu merdu, kita coba intip dari kaca-kaca yang terbuka, jendela pintu yang tertutup, bisik-bisik kita akan melihat bahwa ternyata yang membaca itu adalah CD. Dan bahkan orang-orang yang mendengarkan kajian-kajian Quran terlelap, nyenyak, tidur dan nyaman. Tidak muncul semangat motivasi untuk seperti yang terdengar di telinganya tentang orang-orang mengaji. Nah, tanda-tanda orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah ketika ayat Allah dibacakan, maka muncul kerinduan, muncul semangat juga untuk ingin membaca. Yang pertama. Dan sungguh itu yang kedua. Yang pertama adalah wa iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika lafaz nama Allah Subhanahu wa taala diucapkan, dikumandangkan, maka bergetar hatinya. Kita lihat bahwa hari ini masjid ada di mana-mana, megah berdiri di mana-mana, di gang-gang ibu kota, RT RW tegak berdiri masjid. Bahkan Rasulullah SAW pernah menggambarkan masjidum amiratun lakin faraghu minal huda. Satu hari nanti masjid itu ramai, tapi sepi dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di sana sini hiruk pikuk terdengar suara azan. Tapi di sana sini pula masjid kosong, terbentang hamparan sejadah yang begitu panjang tanpa ada orang-orang yang berdiri di saf-saf terdepan untuk mendengarkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan suara azan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka laboratorium ini sungguhnya menggelitik jiwa kita. Adakah di mana kita yang kemarin berencana, berkeinginan, bercita-cita sebagai hamba Allah yang ingin berzakat. Orang suka berpikir bahwa saya nanti besok akan berinfak, bersedekah kalau punya duit. Tapi faktanya ketika duit sudah ada, harta sudah dia punya, niat, motivasi yang dulu ketika miskin ternyata rapuh, hilang ditelan masa. Karena faktor apa? Faktor iman. Nah, oleh karenanya sesungguhnya untuk memupuk kadar iman kita ini sesungguhnya salah satunya adalah segera untuk menghadiri undangan nama-nama Allah kita disebutkan. Sadarnya kita bahwa hari ini nama Allah tentu disebutkan ketika azan-azan dikumandangkan 5 kali sehari semalam. Adakah hati nurani kita, telinga kita yang betul-betul mendengar seruan azan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kesibukan apapun, dengan posisi apapun, status bagaimanapun, penguasakah dia atau rakyat jelatakah dia, adakah dia pertanyaannya mampu dengan sesegera mungkin menghadapi, mendengarkan, ikut hadir dalam undangan Allah Subhanahu wa taala
ketika azan dikumandangkan. Oleh karena itu, salah satu labor sederhana yang Allah ingin tampilkan kepada kita adalah wa iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika nama Allah ini disebutkan, hati bergetar. Di mana ketika orang bisa santai di rumah ketika azan dikumandangkan, tenang, damai, santai, tak ada denyut nadinya bergetar ketika azan dikumandangkan, dan tidak ada muncul semangat dia untuk segera menghadapi panggilan itu, maka subhanallah, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu seperti gambar Allah surah Al-Baqarah, kita ngasih nasihat dia atau tidak sama saja statusnya. Azan berlalu dikumandangkan, indah di rumah pun tetap terasakan. Azan begitu indah di menara tersuarakan, tentu sebagai orang yang iman dan mental agamanya lemah tetap berada di tempat kerja, tempat dia berusaha, dan akhirnya melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dua tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin membahas bahasan yang berlalu tentang zakat, maka sesungguhnya ketika orang tidak mau berzakat karena alasan harta tak cukup, maka dia bersedekah. Bersedekah ini bagian tanda sungguhnya orang-orang yang bertawakal. Tak mampu dia banyak, ia sedikit. Dan bahkan ketika tak mampu sama sekali, maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap punya husnuzon, berbaik sangka kepada zat ilahi Rabbi yang menciptakan dia. Sehingga dia menjadi hamba yang bertawakal dengan posisi dan keadaan bagaimanapun. Pemirsa rahimakumullah, ini 3 di antara tanda yang kita coba ukur. Adakah kita termasuk hamba Allah yang bertawakal hari ini, memposisikan diri kita hari ini tetap dalam kondisi bagaimanapun di hadapan Allah, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah manusia kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa RTV rahimakumullah. Kalau kita bercerita tentang tawakal, tentu akan melahirkan jiwa-jiwa syukur dan sabar. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang ia rasakan, ia bersyukur. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang tidak ia dapatkan, ia sabar. Maka kata Ali karramallahu wajhah, Rasul pernah bersabda, "Man lam yashkur ala ni'mai wa la yasbiru ala balai falyakhrut min tahtis samai falyatub rabban siwaya." Barang siapa yang tidak mau bersyukur dengan nikmat yang kuberikan dan tidak sabar dengan timpaan cobaan yang kuberikan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyakhrut min tahtis samai falyatub rabban siwaya." Silakan saja keluar dari permukaan bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Masyaallah muslimin, pemirsa RTV rahimakumullah.
Kalau kita diusir dari kota Pekanbaru, kita bisa pindah kota yang lain. Bahkan kalau kita diusir dari rumah kita, na'udzubillah min zalik, kita bisa pindah rumah yang lain. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir kita dari permukaan bumi, na'udzubillah min zalik, kemana bumi yang akan dicari? Maka tidak ada cara lain kecuali bersyukur kepada Allah dan bersabar. Orang yang bersyukur dan bersabar ini adalah orang yang bertawakal. Maka tanda orang yang beriman itu salah satunya adalah bertawakal. Maka tidak pernah sedih seorang pedagang karena gagal perdagangannya. Tidak pernah sedih seorang PNS yang tidak naik pangkat karena tidak naik pangkatnya. Tidak pernah bersedih seorang petani yang gagal pertaniannya. Dan tidak pernah sedih seorang nelayan yang tidak dapat tangkapan ikannya. Jawabannya adalah karena memang ada nilai-nilai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bertawakal, menyandarkan diri kepada Allah. Tidak menyandarkan diri pada atasan, tidak menyandarkan diri pada hasil tangkapan, tidak menyandarkan diri hasil perdagangan. Berdagang bagian usaha yang Allah perintahkan sebagai ibadah. Bekerja bagian usaha yang Allah perintahkan sebagai ibadah. Tapi hasilnya adalah sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sungguh tawakal. Kemudian yang keempat, tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, allazina yuqimunas salat, mampu mendirikan salat, mampu menegakkan salat. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah juga menyatakan bahwa ada pernyataan orang-orang dahulu, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa ma hum mu'minin. Orang-orang ngaku dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menyatakan tidak beriman kalian itu. Kenapa? Karena ayat lain Allah menyatakan orang-orang ini wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika dia bersama orang beriman, memang nyata seperti orang beriman juga dia. Ketika masuk masjid, tampil seperti orang sempurna imannya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tapi sesaat ia kembali urusan dunia, sesaat kembali kepada urusan pangkat dan jabatan, dia akhirnya mengurup harta, dia akhirnya tunduk pada jabatan, dia akhirnya jadikan uang sebagai Tuhan, dia jadikan pimpinan sebagai Tuhan, dia lupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran akhirnya muncul orang yang taat di masjidnya, tapi taat juga mencuri uang rakyatnya. Dia taat mengajinya, tapi juga taat mencuri harta orang lain. Nauzubillah min zalik. Sesungguhnya filosofi sholat itu adalah di mana Allah nyatakan mampu tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang telah melaksanakan sholat, maka sungguhnya dia mampu untuk tercegah jiwanya untuk melakukan perbuatan fahsya wal munkar, perbuatan keji dan kemungkaran. Tentu orang yang sholat, dia tidak lagi berbohong. Orang yang sholat, dia tidak mencuri uang rakyat. Orang yang sholat, tidak lagi curi jemuran, orang yang sholat tidak menipu anggaran dan seterusnya. Tapi orang sholat adalah orang yang seperti Allah Rasul nyatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Orang yang sholat memang dalam bacaannya bahwa hidupku, matiku, apa yang kuperbuat hanyalah Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu akhirnya orang yang sholat dengan sholatnya sepanjang di luar sholatnya dia tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dalam salatnya ia berdoa, ia berzikir, di luar salatnya ketaatan kepada Allah tetap terpatri dalam jiwa raganya. Yang terakhir, amimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Inilah mungkin bahasan kita yang berlalu tentang zakat, infak dan sedekah. Maka ketika mental iman belum terpatri secara baik, maka tidak akan melahirkan jiwa-jiwa yang bersedekah, jiwa-jiwa yang berinfak pada Allah dengan secara baik. Namun akan lahir para munfik, para muzaki, para musaddiq yang dia bersedekah, yang dia berzakat, yang dia berinfak, tapi ingin tampil sebagai orang yang dianggap dermawan, ingin tampil sebagai orang yang dianggap telah perkasa di tengah masyarakat, mampu mengeluarkan banyak hartanya. Akhirnya lahirlah jiwa-jiwa sombong. Lahirlah
Fir'aun masa kini karena faktor salah dalam imannya. Ada sesuatu yang tidak pas dalam jiwa raganya. Sesungguhnya itulah iman. Maka untuk bagaimana kita memposisikan kita saat ini agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu tidak ada cara lain. Ketika kita laboratorium telah mengukur kadar iman kita, ketika azan dikumandangkan kita belum mampu menghadapi secara baik, maka tentu kita harus waspada. Kita harus memperbaiki dan kita harus tampil untuk segera kembali menghadiri perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertawakal hanya kepada Allah. Mungkin dengan sabarlah salah satunya. Maka banyak sabar menjadi bagian tata cara hal yang memutuskan perkara kita, menyelesaikan perkara kita hari ini. Dapat kita bersyukur, tidak dapat kita bersabar. Maka dengan sabar dan syukur inilah yang tergandeng dalam jiwa seorang beriman menjadi hamba Allah yang akan tampil sebagai munfik, musaddiq, muzakki, yang akan berinfak, yang akan bersedekah, yang akan berwakaf dan seterusnya, yang akhirnya mentransfer uang kayaannya untuk orang tidak mampu, sehingga orang tidak mampu menjadi sejahtera hidupnya, maka melahirkan sebuah kerukunan di tengah masyarakat, damai dan tentram. Orang tidak lagi mencuri karena punya harta, orang tidak lagi bersedih karena punya uang, karena bagian adanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalimat singkat ini bagi pemirsa dan saya pribadi menjadi hikmah dan menjadi tauladan dan menjadi pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, dan melahirkan jiwa-jiwa yang beriman kepada Allah dan melahirkan jiwa-jiwa berinfak yang menjadikan sebuah masyarakat yang mawaddah dan penuh keberkahan. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.